Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa, pada serial ke-14 ini dari kitab Matan Abu Syuja, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang masalah tayamum. Abu Syuja selanjutnya membahas tentang masalah ketika seseorang itu dibalut dengan perban atau gips, ya, atau di situ ada plester yang menutupi lukanya, ya. Misalnya seseorang itu diperban dengan gips, ya, ini yang disebut dengan jabair, dengan seorang itu memakai jabira, ya, memakai pembalut, ya, seperti semacam gips tersebut, ya. Dan juga ada bentuknya cuma sekedar penutup luka yang dimana supaya kotoran itu tidak mengenai luka tersebut. Yang di sini nanti akan disinggung oleh Abu Syuja. Beliau mengatakan setelah membahas tayamum, wasahibul jabair yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Beliau mengatakan dengan perkataan yang ringkas tentang masalah ini, ketika seorang itu dibalut luka, ya, kemudian memakai perban atau memakai gips, maka beliau katakan orang yang mengenakan perban ketika itu, ya, maka hendaklah dia berwudu seperti biasa. Ya, dia berwudu seperti biasa, mencuci bagian-bagian anggota wudunya, tetapi ketika mendapati luka maka yamsahu 'alaiha, ya, mendapati bagian luka yang tertutup tadi dengan perban atau dengan gips, maka hendaklah dia mengusap, ya, perban atau luka tersebut. Ya, mengusap perban atau luka tersebut. Ini yang dilakukan pertama kali. Jadi berwudu seperti biasa. Ya, berwudu seperti biasa. Yaitu kita mencuci tangan, berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, membasuh wajah dan seterusnya. Ya, tetapi kalau ada bagian anggota wudu kita itu dibalut dengan perban atau kena gips, misalnya di tangan, maka anggota tersebut, dia bagian tersebut itu cukup diusap. Lalu setelah itu wa yatayammamu, ya, orang yang tadi sudah berwudu kemudian dia bertayamum. Ya, kenapa bertayamum ketika itu? Karena tadi ada bagian yang tidak dicuci. Misalnya tangan tadi, ya, karena cukup diusap saja, tangannya dibasahin, lalu kemudian bagian yang luka tadi, bagian yang diperban atau bagian yang gips cukup diusap. Jadi wudu tadi itu belum sempurna, ya. Menurut Abu Syuja itu wudu tadi belum sempurna, maka disempurnakan lagi dengan melakukan tayamum setelah itu. Jadi berwudu kemudian ditambahkan dengan tayamum. Lalu kemudian yang ketiga wa yusalli, dan ketika itu setelah dia berwudu dan tayamum tadi, untuk menyempurnakan tayamum yang kurang sempurna, lalu dia boleh sholat dengan keadaan seperti itu. Wala i'adata 'alaihi, dan ketika itu dia tidak perlu mengulangi sholatnya in kana wada'aha 'ala tuhrin, ketika dia meletakkan pembalutnya tadi, perbannya tadi atau gipsnya tadi dalam keadaan suci terlebih dahulu. Maka ringkasnya di sini tentang masalah perban atau pembalut di atas luka, ya. Maka itu yang diterangkan oleh Abu Syuja seperti itu. Ya, namun tentang masalah ini, ya, pendapat yang lebih tepat, ya, tidak ada syarat meletakkan gips ataupun plester ataupun pembalut luka itu dengan dalam keadaan suci. Ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, karena ini sulit dipraktekkan seperti itu. Ketika kita misalnya mengalami kecelakaan, kemudian tangan kita tuh dalam keadaan penuh luka, lalu gitu ketika itu dibalut dengan perban, ya, tidak mungkin kita persyaratkan harus bersuci terlebih dahulu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tata caranya di sini yang lebih tepat, karena perlu kita ingat bahwasanya ketika kita berwudu, ada anggota wudu itu yang dicuci, yang digosel, ya, yang dicuci atau dibasuh dengan air, ya. Ada yang cukup dengan mengusap saja seperti pada kepala dan kedua telinga. Maka yang lebih tepat di sini urutannya adalah yang pertama kita mempraktekkan mencuci seperti biasa. Kemudian yang kedua, kalau mencuci ini tidak mampu dilakukan, maka kita ganti dengan mengusap. Artinya tangan kita cukup dibasahin, kemudian bagian yang luka itu cukup diusap dengan, ya, tangan yang dalam keadaan basah tadi, ya, diusap dalam keadaan dengan tangan yang dalam keadaan basah tadi. Kemudian kalau ini tidak mampu dilakukan, baru beralih pada tayamum, Jadi misalnya, ya, ini seperti diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, begitu juga oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Beliau menerangkan hal yang sama seperti tadi, urutannya seperti itu. Jadi ketika seseorang itu memiliki luka,
Ya, misalnya lukanya ada di tangan sini, dibalut luka tersebut, kan harus kena air ya ketika berwudu. Namun di sini ada uzur, tidak mungkin kita buka perban atau gipsnya. Maka keadaan luka itu ada dua. Kalau mampu ya luka tersebut itu tadi dalam keadaan terbuka, maka kalau bisa dicuci ya dibasuh, maka dibasuh. Ya, namun kalau tidak bisa dibasuh, maka beralih ke mengusap. Jadi sampai di tangan ini luka yang dalam keadaan terbuka, ya itu cukup tangan kita dibasahin kemudian ini diusap. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa karena dokter bilang tidak boleh juga kena air sama sekali, tidak boleh disentuh sama sekali walaupun dalam keadaan terbuka seperti ini, ya maka beralih ke tayamum secara langsung. Ya, beralih kepada tayamum secara langsung, ya. Kemudian yang kedua, keadaan luka yang kedua adalah luka yang dalam keadaan tertutup. Ya, luka yang dalam keadaan tertutup. Di sini pakai gips atau perban ya dalam keadaan tertutup. Maka kalau dalam keadaan tertutup seperti ini, tetap anggota wudu yang lainnya itu dicuci seperti biasa. Ya, dicuci seperti biasa. Kemudian kalau sampai kepada tangan yang luka di sini, maka kalau tidak mampu dicuci, maka tadi beralih ke keadaan yang kedua, yaitu diusap. Ini cukup diusap saja, tangan dibasahin kemudian diusap bagian perban atau gipsnya. Ya, kalau ini ada larangan juga, bahwasanya hal ini juga tidak diperbolehkan sama sekali, hal ini disentuh, tidak boleh lagi diusap sama sekali, maka nanti beralih kepada tayamum. Ya, beralih kepada tayamum. Jadi intinya di sini kalau masih bisa kita cuci, bisa kita basuh anggota wudhu kita, maka tetap kita praktekkan seperti itu, ya, seperti wudhu biasa. Namun kalau tidak bisa, bagian yang kena luka tadi cukup diusap. Ya, berwudu seperti biasa anggota wudu yang lainnya, bagian yang luka tadi tetap diusap. Kemudian kalau tidak bisa juga tidak diperbolehkan oleh dokter, baik luka yang dalam keadaan terbuka maupun luka yang dalam keadaan tertutup ya dengan perban atau dengan gips, maka ketika itu langsung beralih kepada tayamum, dan tayamum ini boleh digunakan untuk melaksanakan sholat. Kemudian setelah itu Abu Suja menjelaskan tentang perihal tayamum yang terakhir. Beliau katakan tayamum ini boleh digunakan untuk setiap sholat fardu. Ya, boleh digunakan untuk kulli faridatin, boleh digunakan untuk setiap salat fardu. Wa yusalli bi tayammumin wahidin. Ya, dan dia salat dengan menggunakan satu tayamum. Salat zuhur dengan satu tayamum, salat asar dengan satu tayamum. Ya. Namun pendapat yang lebih tepat di sini, sebagaimana wudu itu boleh digunakan untuk beberapa salat, tayamum juga demikian selama belum ditemukan pembatal. Selama ketika itu belum ada air, ya kita temukan dalam waktu salat zuhur dan asar misalnya, ya maka ketika itu masih boleh menggunakan tayamum, tapi lebih bagus kita tayamum setiap kali melaksanakan sholat. Lalu beliau katakan wa yusalli bi tayammun wahidin ma syaa minan nawafil, dan seseorang itu sholat ya dengan satu tayamum ya untuk sholat nawafil, ya apa saja yang dia itu suka, ya apa saja sholat nawafil, sholat sunnah yang dia itu suka. Jadi dengan satu tayamum itu bisa digunakan untuk beberapa sholat sunnah menurut beliau. Namun sebagaimana sholat fardu tadi, asalnya boleh menggunakan tayamum untuk beberapa kali sholat. Sholat sunnah berlaku demikian, sholat fardu pun berlaku demikian. Ini pembahasan tambahan dari Abu Suja perihal tentang tayamum. Tadi beliau jelaskan sebelumnya tentang bagaimana mengusap perban ketika seorang itu berwudu, ya, kemudian dia mendapati perban yang tidak boleh kena air ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sajian yang singkat ini bermanfaat tentang masalah tayamum dan juga mengusap perban tadi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita nanti akan melanjutkan dengan masalah najis. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.